Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Dr. Dona Citra. Kali ini dengan tema cara mengatasi bau badan tak sedap. Nah, jangan lupa like, subscribe, atau share channel YouTube saya ke teman-teman yang membutuhkan info ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, bagi Anda yang mungkin berdekatan dengan orang kemudian bau badan tak sedap, otomatis mengganggu kan? Iya, sangat mengganggu bagi saya ya. Tapi kita jangan langsung menghina orang itu, jangan. Tapi ya paling tidak mesti ada ya orang yang batin ya. Tapi ya gimana lagi ya? Kalau Anda merasa seperti itu, punya punya masalah dengan bau badan tak sedap. Nah, ini kita ada solusinya ya. Semoga bisa bermanfaat dan selamat mencoba. Jadi penyebab bau badan tak sedap ini sebenarnya banyak macamnya. Lah, pada umumnya adalah keringat, produksi keringat yang banyak ya. Ini membuat bakteri mudah hinggap di tubuh kita di keringat itu dan memecah protein yang ada di keringat tadi menjadi asam, pemirsa ya. Jadi asam ini yang membuat bau badan tak sedap. Jadi kan kalau kita lihat, oh baunya asam ya, kan baunya asam. Ya, baunya asam. Ya, bersifatnya juga sifatnya asam. Nah, inilah yang mengganggu penciuman sebelah-sebelahnya. Apalagi yang di ruang AC ya, itu pasti akan terasa sekali baunya menyengat. Nah, apa saja yang membuat bau badan ini tak sedap? Ya, yang pertama keringat yang berlebih ya. Keringat yang berlebih bisa dari makanan yang pedas ya, bisa karena olahraga ya. Tapi kalau olahraga saya kira kan habis olahraga beberapa menit kemudian ya, setelah dingin semua otomatis kan mandi. Tapi kalau habis makan pedas ini kan gobios, itu terkadang kan kita bawa kemana-mana keringat itu ya. Jadi biasanya ya nggak harus mandi tapi kan otomatis menetap di badan kita. Itu yang membuat bisa terjadi bau badan tak sedap karena keringatnya terus menetap di permukaan kulit kita yang tadi basah. Kemudian makanan yang berlemak ya, ini juga memicu kegemukan secara otomatis. Aktivitas sedikit mudah keringatan, makan pedas sedikit mudah keringatan ya. Jadi dihindari. Dan makanan yang berbau tajam seperti bawang ya, itu bisa menimbulkan bau badan tak sedap. Atau sering di rumah atau di dapur itu masaknya pakai bawang yang banyak ya, gerus bawang ya, kadang-kadang aromanya nempel ke tubuh kita dan kita lupa membersihkannya ketika mandi ya dengan sabun-sabun tertentu. Jadi mandinya pakai sabun-sabun biasa. Nah, itu juga kemudian orang yang suka masak ikan laut jenis tertentu ya, itu juga bisa membuat bau badan ya, akhirnya nempel di badan membuat bau badan. Atau keseringan makan ikan laut itu juga bisa menimbulkan bau badan ya, ikan lautnya jenis tertentu ya. Nah, ini harus dikurangi ya, nanti ada tata laksananya bagaimana. Jadi dari sekian ini Anda akan tahu bagaimana cara menurunkan bau badan ya. Bau badan tak sedap tadi bagaimana cara menurunkannya. Nah, untuk bau badan ini cara menurunkannya adalah tadi kurangi makan-makanan yang bisa membuat atau mencetuskan bau badan tak sedap seperti bawang ya, ikan laut dikurangi ya. Atau kalau misalkan sering masak ya, sering masak ikan laut di dapur kan otomatis aromanya campur di dapur, mulek, kena tubuh dalam waktu yang sering, akhirnya nempel di tubuh ya. Jadi keringatnya juga bercampur dengan bau masakan tersebut. Nah, caranya adalah mandilah pakai sabun antiseptik tertentu. Kalau bisa yang mengandung tea tree oil pemirsa, atau tea tree oil ya. Jadi tea tree oil ini adalah suatu bahan di mana dia berupa antiseptik supaya bakteri tidak mudah nempel ke keringat kita ya. Juga mengharumkan, jadi baunya itu seperti ya bau teh ya, karena itu kan tea tree oil, nama juga tea tree oil. Kemudian mandilah terkadang pakai air daun sirih. Bagaimana caranya? Ya ini bahan-bahan yang alami ya.
Jadi sirih tadi direbus ya secukupnya saja, jangan terlalu lama. Kemudian diamkan ya, diamkan. Habis gitu kalau sudah hangat atau dingin bisa dipakai untuk mandi. Nah, kalau sudah mandi jangan langsung dibilas pemirsa, diamkan sebentar ya. Kan sabunan tuh ya. Sabunan ya. Kemudian bilas pakai sabun sirih lah, diamkan dulu baru bilas lagi dengan menggunakan air hangat atau air dingin ya, monggo silahkan. Ya, kemudian kurangi makanan yang terlalu pedas karena makanan terlalu pedas itu mencetuskan keringat yang banyak ya. Kurangi makanan yang berlemak karena tadi bisa menaikkan berat badan, akhirnya bau badan itu mudah timbul karena keringatnya banyak. Misalkan olahraga mestinya keringatnya biasa, itu banyak banget karena apa, ngos-ngosan, ngoyo ya, akhirnya keringatnya menjadi banyak. Begitu ya pemirsa ya. Untuk makanan-makanan ya, sering makan yang berserat ya, sering makan makanan yang mengandung vitamin ya, sering makan makanan yang pokoknya bergizi lah. Dan untuk yang dioles biasanya kita sarankan menggunakan deodoran. Kenapa deodoran? Kalau bisa deodorannya juga yang mengandung antiseptik. Di sini titik oil tadi. Kenapa deodoran? Deodoran ini mengandung rata-rata ya, mengandung alkohol. Alkohol ini juga bisa menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan bau badan tak sedap tadi, atau melemahkan bakteri yang sudah menempel di keringat Anda, terutama di ketiak ya. Kalau deodoran kan di ketiak ya. Itu semoga berguna bagi Anda ya. Jangan lupakan tadi, Dok, pertanyaan saya suka makan ikan laut loh. Iya, bergizi. Jadi gini, selingilah makanan itu antara protein hewani dengan protein nabati pemirsa. Jadi misalkan hari ini protein hewani, besoknya protein nabati ya. Besoknya lagi protein hewani, besok lagi protein nabati. Jadi selang-seling biar ada keseimbangan. Ya. Terima kasih, semuanya bermanfaat. Yang penting diatur saja pola makannya tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.